Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa barakati wa ali baiti ajmain wa ila musallifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhi wa ustadhi wa usuli wa furu'i wa jami'i masyayikhi wa ustadhi wa usuli wa furu'i wa jami'i talamitana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulfi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ada suatu fasol dzikri syai'in di dalam menerangkan sesuatu minal a'yani dari suatu keadaan al mutanajjisati yang terkena najis wa mayadharu dan segala sesuatu minha dari mutanajjisah yang terkena najis yang bisa suci minha dari mutanajjisah bitibagi sebab disama. Jadi fasol ini menerangkan sesuatu keadaan yang dia itu tersentuh atau terkena najis, tetapi nanti dia bisa suci dengan sebab disama. Wama dan sesuatu layat haru yang tidak bisa suci walaupun disama. Wajuludul maitati dan adapun semua kulitnya bangkai, kulluha ya semuanya bangkai, itu tadhuru hukumnya bisa suci dibagi sebab disama. Disama itu dibersihin. Jadi semua kulit binatang yang bangkai, maksud yang bangkai itu mati dengan tanpa syariat sembelian atau tata cara syariat. Lah itu semua muanya hewan itu boleh kita manfaatkan kulitnya, entah kerbau, sapi kok mati kecemplung sumur, ya kan? Atau ketumbur mobil mati tes ibaratnya, atau kucing atau biawak, apapun itu. Nah, itu kulitnya bisa dimanfaatin dengan cara dibersihkan atau disama. Sawaun fidzalika sama juga di dalam menyamak tersebut. Maitatun adapun bangkai makulul lahmi yang dimakan dagingnya, artinya itu yang hukumnya halal. Wa ghairuhu dan selain yang hukumnya halal. Apapun itu pokoknya asal yang bangkai, nah itu boleh disama, apalagi kok yang bukan bangkai artinya disembelih. Wa kaifiyatu dibagi dan adapun tata caranya menyamak itu yang jika mencopot atau menghilangkan seseorang fudulal jildi kepada lebihan daripada kulit mimma kenyataannya dari segala sesuatu yakfannahu yang bisa merusak apa mahu kepada kulit tersebut. Kenyataannya contohnya minat dami dari darah, wanahu dan sepadannya darah. Menyamaknya tadi bisain dengan sesuatu harifin yang kelat atau sepet bahasa kita orang Jawa. Bahasa sini apa Pak? Kelat itulah. Kaasfin seperti daun bidara. Walau kana dan walaupun ada apa al harifu sesuatu yang kelat tersebut itu najisan berupa najis. Kadar kikimamin seperti kotoran burung merpati, dara atau merpati. Lagi loh, ini loh, macam ini orang kok masih tidak terima. Loh, Imam Syafi'i itu loh, sampai teleknya burung dara dicicip kan itu. Loh, rasanya kelat, berarti bisa untuk ibaratnya itu menyamak. Lagi najis, walaupun yang untuk nyamak itu benda najis maksudnya. Lah nanti kan disucikan, dibersihkan. Yang untuk bersihin tuh loh maksudnya, walaupun benda najis, itu loh Mir. Tadi kan kaasfin seperti daun bidara, daunan kan tidak najis. Tetapi walaupun yang untuk bersihkan atau yang rasanya kelat tadi kok barang najis itu tetap boleh untuk menyamak, bersihin yang merusak kulit tadi loh. Kelat. Nah, yang kelat kok yang rasanya kelat. Sama baik apapun itu, wong barang najis boleh untuk nyamak kok. Kan gitu. Lah nanti kan ya disucikan toh Mir, kan gitu caranya. Kafa maka mencukupi apa? Menyamaknya. Kafa maka mencukupi apa barang najis tersebut bagi di dalam menyamak. Lah semua kulit bangkai tadi bisa suci dengan cara disamak
atau dimanfaatkan dengan cara dibersihkan tadi, membersihkannya dengan sesuatu yang kelak tadi, illa jildal kalbi, kecuali kulit daripada anjing, wal khinziri, dan babi atau celeng. Wama dan hewan-hewan tawallada yang dianakkan apa ma, yang tuwulida yang dianakkan apa ma, minhuma dari anjing atau babi, au min ahadimia atau dari salah satunya anjing atau babi. Karena apa? Karena anjing sama babi itu walaupun dia masih hidup dipegang hukumnya najis biasa atau mutawasito. Nah, kalau hewan lainnya selain anjing sama babi asal masih hidup kita pegang hukumnya tidak najis. Hewan apapun itu asal masih hidup kita pegang hukumnya tidak najis kecuali anjing sama babi. Makanya tidak boleh sama, tetap hukumnya najis. Jadi anjing atau babi atau perkawinan antara anjing dan babi, atau ibaratnya anjing ngawinin kambing umpama, atau babi ngawinin kambing dan seterusnya, maka hayawanin beserta hewan-hewan tohirin yang suci, falatharu, maka hukumnya tidak bisa suci bitibagi dengan sebab disama itu. Kok ora kena dihalap lah. Bisa diambil manfaatnya anjing itu ya kalau untuk jago ke kebun. Jangan jago rumah loh ya. Nggak boleh. Nanti malaikatnya ndak mau masuk. Oh iya. Wa admul maitati, dan juga semua tulangnya bangkai. Wa sa'ruha, dan rambutnya bangkai itu najisun, hukumnya najis. Semua tulang atau balunge bangkai dan rambutnya bangkai hukumnya najis. Kalau ketemu bangkai apa jenenge biawak, wah iki balunge kena nggo pipa, jo Mas Gendon ya. Umpama najis hukume. Najis. Ngerti? Sambung nggo pipa rokok pula. Sambung pipa wuduk. Alal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulul fitarani amin ya rabbal alamin. Lah najis mbok emut iku ya hukume najis. Engko kadang mbok ngemut bojomu pula. Walal mu'alif rahimahullah, Mas Gendon yang nak Pak Tamrin ora kober. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Wa kada, dan demikian juga apa maitatu bangkai aidon dengan lagi itu najasatun, hukumnya najis setiap bangkai. Hewan yang mati tanpa sembelihan secara syariat atau matinya tidak secara syariat maka hukumnya najis. Udah kan kemarin kan? Wa uridu, dan menghendaki siapa saya biar dengan maita yang disebut bangkai itu apa sih? Yaitu azailatul hayati, azailatu yang hilang, apa al khaya yang hilang, al hayatu apa al hayatu kehidupannya atau hidupnya, bigoi ridakati syariatin, dengan tanpa sembelihan syariat. Fala yustasna, maka tidak ada pengecualian kina idin ketika itu. Apa janinul mudakati, yaitu janinnya hewan perempuan atau ya hewan perempuan induan yang sembelih ida khoroja, ketika keluar apa janin min batni umihi, dari perut ibunya, maitan dalam keadaan mati atau bangkai. Li anadakatahu, karena sembelihan atau hukumnya janin tadi itu fidak kati umihi, di dalam sembelihan induknya. Kalau kok kambing perempuan mati, mati nganggur, istilahnya tidak disembelih tidak apa, kok dalamnya ada anaknya, maka tetap hukumnya ya bangkai. Tetapi kalau kok disembelih secara syariat, sembelih biasa sama Mbak Mudin atau Pak Imam atau siapapun itu, lah ternyata di dalamnya ada anaknya, maka ya hukumnya halal. Kalau yang tanya kemarin, kalau masih hidup Pak, ya kalau masih hidup ya disembelih lagi, andai kan kok nak dimakan masih hidup, maksudnya kalau mati, ya kan? Ya umumnya ya mati kalau induknya mati. Udah paham ya? Kalau kok disembelih secara syariat, maka andaikan di dalamnya ada anaknya atau janinnya, maka hukumnya halal walaupun sudah mati, karena hukum sembelihannya di hukum induknya tadi. Wakada, dan demikian juga apa ghairuhu, selain daripada janin induan yang disembelih secara syariat ataupun tidak tadi, hukumnya menurut itu
minal mustasniyati dari sesuatu yang dikecualikan al-madhkurati yang diterangkan fil mabsutati di dalam kitab yang lebar keterangannya. Sumastasna lalu mengecualikan siapa Kiai Musonef min sa'ril maitati dari rambutnya bangkai qauluhu dengan qauluhu rupanya qauluhu dawuhnya Sumastasna lalu mengecualikan minasa'ril maitati dari rambutnya bangkai apa qauluhu dawuhnya Kiai Musonef rupanya dawuh illal adamiyah kecuali rambut dan tulangnya anak Adam ai fa inna sa'rahu maka sesungguhnya rambutnya anak Adam itu tahirun hukumnya suci walaupun sudah bangkai kamai tatihi seperti mayitnya atau bangkainya anak Adam. Nah, kalau mayit atau rambutnya anak Adam hukumnya suci. Tadi kan setiap rambut dan tulangnya bangkai hukumnya najis, tapi kalau tulang dan rambutnya anak Adam hukumnya tidak najis, hukumnya seperti mayitnya. Nah, nanti anak Adam kok mati, wah bangkai wong enggak disembelih lah umpama. Ya malah lucu. Ya itu hukumnya tidak najis. Nah, itulah pengajian kita pada malam hari ini. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.